didefinisikan sebagai matrik informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis dan merakit soal menjadi tes. Tujuan penyusunannya adalah untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan penilaian yang setepat-tepatnya, sehingga dapat menjadi petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi akan mampu menuntun guru dalam menyusun soal tes yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kisi-kisi yang terstandar, soal yang dibuat guru akan memiliki kualitas yang sama dimanapun soal tes dibuat. Jika semua soal yang dibuat oleh guru sesuai dengan kisi-kisi, maka kualitas soalnya akan semakin baik. Untuk mewujudkan kondisi tersebut tentu tidaklah mudah, karena tuntutannya guru harus mampu menyusun kisi-kisi dengan baik. Berikut beberapa komponen yang terdapat dalam kisi-kisi. Komponen dalam kisi-kisi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok identitas dan kelompok matriks. Dalam kelompok identitas terdapat jenis institusi atau satuan pendidikan, program atau jurusan, bidang studi atau mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang diacu atau dipergunakan, jumlah soal, serta bentuk soal. Dan dalam kelompok matriks terdapat kompetensi, materi yang akan diberikan atau dijadikan soal, indikator, serta nomor urut soal. Kisi-kisi tes dapat disusun secara terpisah antara tes objektif dan tes uraian. Namun, dapat juga satu kisi-kisi tes memuat dua bentuk soal, yaitu tes objektif dan tes uraian. Menurut Eko Putrowidoyoko menyebutkan terdapat 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes, yaitu yang pertama, menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan indikator. Yang ketiga, membuat daftar pokok bahasan dan subpokok bahasan yang akan diujikan. Dan yang keempat, menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan dan subpokok bahasan. Soal yang disusun tersebut berdasarkan indikator yang telah dibuat. Pembuatan kisi-kisi soal tahap selanjutnya yaitu pembuatan soal. Menurut Puspendik tahun 2016, penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator jadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Setiap pertanyaan perlu disusun dengan baik sehingga jelas yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya. Pembuatan soal memiliki fungsi yaitu motivasi dan pembentukan sikap bagi peserta didik. Penulisan soal hendaknya memahami nilai-nilai yang mendasari pendidikan, seperti tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, sistem pendidikan, psikologi. Menurut Puspendik tahun 2017, soal-soal pada tes tertulis dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu soal dengan memilih jawaban yang sudah disediakan seperti PG dan soal dengan memberikan jawaban secara tertulis seperti uraian. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal PG terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu materi, yang terdiri dari yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pemilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Dan yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal PG yang kedua yaitu konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban. Benar. Yang ketiga, pokok soal jangan mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat 2 kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran peserta didik terhadap arti soal yang dimaksud. Yang keempat, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang kelima, pilihan jawaban jangan mengandung pertanyaan. Yang keenam, pilihan jawaban yang berbentuk angka dan waktu harus disusun berdasarkan urutan besar, kecil, nilai angka tersebut atau kronologinya. Yang ketujuh, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya
yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Dan yang kedelapan, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal yang sebelumnya. Ada kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal PG yang ketiga, yaitu bahasa. Yang pertama, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa daerah suatu tempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Ketiga, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang keempat, setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata. Selanjutnya, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal uraian terbagi menjadi 3. Yang pertama, materi. Terdiri dari soal harus sesuai dengan indikator, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas ruang lingkupnya. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Misalnya, matematika harus menanyakan kompetensi matematika, bukan kompetensi berbahasa atau yang lainnya. Selanjutnya, isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Tingkatan kompetensi yang diukur harus sesuai dengan tingkatan peserta didik, misalnya kompetensi pada jenjang SMP. Tidak boleh ditanyakan pada jenjang SD, walaupun materinya sama, atau sebaliknya, soal untuk tingkat SD tidak boleh ditanyakan pada jenjang SMP. Harus diperhatikan dalam pembuatan soal uraian yang kedua, yaitu konstruksi. Yang pertama, pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, jelaskan, dan bandingkan. Yang kedua, jangan menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban uraian, misalnya siapa, di mana, kapan. Demikian juga kata tanya yang hanya menuntut jawaban iya atau tidak. Yang ketiga, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang keempat, buatlah pedoman penyekoran setelah soal ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai. Yang kelima, soal seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau sejenisnya harus disajikan dengan jelas, berfungsi, dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal uraian yang ketiga, yaitu bahasa. Yang pertama, rumusan butiran soal menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok lain tertentu. Yang ketiga, rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Yang keempat, butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya. Dan yang keenam, jangan menggunakan bahasa daerah suatu tempat jika soal akan digunakan untuk di daerah lain atau nasional. Selanjutnya ada pembuatan perangkat soal. Perangkat soal merupakan keseluruhan butir pertanyaan beserta segala kelengkapannya. Beberapa hal yang termasuk perangkat soal ialah terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada petunjuk pengerjaan. Nah, petunjuk pengerjaan ini biasanya mendeskripsikan detail petunjuk yang harus dilakukan dalam mengerjakan soal. Nah, contohnya seperti beri tanda silang pada salah satu jawaban A, B, C, D, atau E yang kamu anggap benar. Seperti itu. Kemudian ada butir soal. Butir soal merupakan pertanyaan atau pernyataan yang menimbulkan situasi masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Satuan untuk soal adalah butir, sehingga tiap item pertanyaan atau pernyataan dikenal sebagai butir soal. Kemudian yang ketiga ada pilihan. Soal yang objektif adalah soal yang segala kemungkinan jawabannya telah disediakan dan tugas peserta tes hanyalah memilih satu pilihan yang merupakan jawaban atas pertanyaannya. Sejumlah alternatif yang ditawarkan dinamakan pilihan. Misalkan ada dalam pilihan ganda ada option A, B, C, atau D, bahkan ada yang sampai E. Yang keempat ada kunci jawaban.
Nah, kunci jawaban ini adalah pilihan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam soal. Biasanya kunci jawaban ini dibuat oleh si pembuat soal. Yang kelima ada pengecoh. Pengecoh adalah pilihan yang bukan merupakan kunci jawaban. Misalnya pada soal objektif dalam soal objektif jenis benar salah, bila kunci jawabannya adalah salah, maka benar merupakan pengecoh. Pada soal objektif pilihan ganda dengan 4 pilihan A, B, C, D dan kunci jawabannya adalah C, maka A, B, D merupakan pengecoh. Oke, setelah teman-teman semua mendengarkan pemaparan materi dari sebelumnya, kita lanjut ke format kisi-kisi penulisan ya. Nah, di sini kita mengambil sekolah dasar. Untuk mata pelajarannya itu bahasa Indonesia. Untuk kurikulumnya itu kurikulum 2013, kelasnya kelas 4 semester 2, tema 7, subtema 1. Alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit. Oke, untuk penulisnya ada Siti Nur Azizah Al-Malisi dan Rosa Widyasuti. Oke, yang pertama kompetisi dasar. 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Untuk materinya teks bacaan non-fiksi. Indikator soal 3.7.1 menggali informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Untuk bentuk tesnya itu tertulis. Untuk soalnya itu ada soal di nomor 1, nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Yang kedua, kompetisi dasar 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk materinya teks bacaan non-fiksi. Untuk indikator soal 4.71 yaitu mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Untuk bentuk tesnya itu tertulis. Untuk soalnya itu berada pada nomor 2, 9, sampai 10. Dilanjut ke soal ya. Nah, kita yang pertama itu ada soal teks cerita gitu. Jadi siswa itu harus bisa mencermati teks tersebut sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya. Ini sudah ada contohnya ya. Gagasan pokok paragraf pertama bacaan di atas adalah, nah, siswa itu harus bisa mencermati terlebih dahulu gagasan pokok paragraf pertama itu mulai dari mana ataupun apa isinya gitu. Setelah itu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua itu ada sama soal teks cerita yang berjudul suku bangsa. Nah, sama siswa juga harus bisa memahami teks terlebih dahulu sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, dilanjut ke soal nomor 4. Nah, soal ini berbentuk teks cerita juga, namun soalnya itu berada pada nomor 4 sampai nomor 6 pertanyaannya gitu. Jadi satu teks cerita itu harus bisa menjawab pertanyaan nomor 4 sama nomor 6 gitu. Di sini sudah tertulis ya suku Batak berasal dari provinsi mana gitu ya. Oke, yang kelima itu ada tarian daerah. Ya, yang keenam sama aja. Jadi isinya itu sudah ada tertera pada soal cerita yang ada di atasnya gitu. Dilanjut ke soal cerita juga harus bisa menjawab pertanyaan yang di bawahnya. Nah, namun pada soal nomor 9 sama nomor 10 itu soalnya itu berbentuk esai gitu. Esai, jadi soalnya itu tidak ada pilihannya gitu. Jadi siswa itu diuji untuk bisa berpikir kreatif namun tepat untuk mengisinya gitu, teman-teman. Jadi kita sudah menyiapkan teksnya, pertanyaan tertulisnya juga gitu. Selain yang di atas ada pilihan ganda, kita juga menyelipkan pertanyaan yang berbentuk esai gitu. Nah, di sini juga sudah
ada kunci jawabannya, sehingga kita bisa mengoreksi yang tepat dan benarnya gitu. Yang salahnya di mana, yang benarnya di mana gitu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditulis saja. Oke, saya tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.